Dialah segalanya, Yesuslah segalanya. Marilah kita akan berjanji kepada Tuhan, kita akan setia sampai akhir hidup kita. Seperti wanita mengurapi, marilah kita akan tetap tinggal di bawah kaki Yesus untuk selalu mengasihi Tuhan. Seperti wanita mengurapi. Tuhan
menikmati hadirat Tuhan. Mari kita menyadari apakah benar-benar kita sungguh-sungguh setia. Dan menjadi doa setiap kita supaya kita benar-benar menjadi umat yang setia, pelayan-pelayan yang setia, anak-anak Tuhan yang setia, keluarga-keluarga yang setia kepada Tuhan. Tuhan ingin pagi hari ini apa yang sudah menjadi doa kami kepada Tuhan, sungguh-sungguh itu menjadi kehidupan, bagian dari hidup setiap kita. Haleluya. Sampai akhir hidup kami mau tetap setia. Di tengah-tengah keadaan tantangan yang begitu berat, Tuhan ingin supaya kita tetap setia. Orang yang setia akan menikmati penyertaan Tuhan. Orang yang setia akan menikmati berkat Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan, ia akan menikmati segala yang baik. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia katakan rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itulah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kalau kita setia, saya percaya kita menikmati penyertaan Tuhan setiap hari, setiap saat. Tuhan Yesus dengan penuh kasih kepada setiap kita, Dia berkata, aku tidak pernah membiarkan engkau. Bahkan aku tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Walau mungkin saat ini keadaan kita ada di lembah kekelaman, oleh banyaknya tantangan, penderitaan dalam hidup ini. Tapi percayalah kepada firman Tuhan. Tuhan memberikan janjinya dan janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Kalau kita berkata, Tuhan, aku tidak pernah menikmati berkat Tuhan, tandanya kita kurang setia. Tuhan, saya mau belajar tetap setia. Walaupun keadaan kami saat ini, mungkin ada yang sakit, mungkin yang ada di dalam kelemahan iman, mungkin keadaan yang terhimpit hidupnya oleh karena tekanan tantangan yang berat pada zaman yang sulit ini. Kami mau tetap setia. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami perlu firman Tuhan ada di dalam setiap pribadi lepas pribadi pagi hari. Biarlah kami mau sungguh-sungguh setia dan mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati bagi Engkau Tuhan. Berkata-katalah kepada setiap kami Tuhan. Melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Tetapi Tuhan, kami mau buka hati. Kau mau pakai kami. Di mana Engkau akan berkata-kata dan menjamah setiap hati. Kata-kata Tuhan adalah kata-kata yang memberikan kekuatan. Kata-kata Tuhan adalah kata-kata yang penuh mengandung berkat. Kami percaya Tuhan, jika kami berpegang teguh kepada firman Tuhan, walaupun mungkin tubuh kami lemah,
tetapi batin kami ini kuat di dalam Tuhan, sehingga sukacita itu terjadi. Mungkin kami merasa kami masih muda, kami bersyukur karena Tuhan mau pakai kami, kehidupan kami untuk lebih hari, lebih sungguh-sungguh, untuk kami menikmati sukacita Tuhan dan berkat Tuhan menyertai kami, sehingga kami tidak takut akan masa depan kami ketika kami berpegang kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan pada pagi hari. Haleluya. Berbicaralah, Roh Kudus memberikan hikmat kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang merendahkan hati. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan, merenungkan, dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Itulah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Yang siap diberkati katakan amin. Yang siap diberkati katakan amin. Nah itu mantap ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Cukup? Ya, terima kasih. Ya, aman. Ya, karena di kanan kiri kita ini ada keluarga. Amin. Ini keluarga, ya. Keluarga kita. Ini kanan kiri kita ini bukan orang asing, tetapi ini keluarga di dalam Tuhan. Artinya keluarga Allah. Pada pagi hari ini tema kita adalah regenerasi. Ya. Saudara pernah tahu ini regenerasi, ya, regenerasi. Saudara tahu ya arti regenerasi. Ya. Regenerasi itu ada pembaharuan di dalam regenerasi kita. Ya, mungkin tadi kita lihat kanan kiri, oh untuk orang tua, orang muda yang dulu juga muda. Ya. Orang tua di sini dulu muda ya. Betul? Ya, orang muda. Ya, saya mau tanya. Ibu-ibu yang setengah tua. Ayo, dulu pernah muda? Ya, bapak-bapak juga ya. Dulu pernah muda? Pernah muda ya? Betul, pernah muda. Tidak salah ya. Anak-anak muda. Yuk, mana anak-anak muda? Ya, anak-anak muda. Ya. Dulu pernah anak-anak jadi anak-anak ya. Kayak Iwan ya. Ya gitu ya. Pernah anak-anak ya. Nima, Lita, Rafa, siapa lagi di sini yang muda-muda? Pernah jadi anak-anak ya. Seneng ya jadi anak-anak kayak Cio, kayak Given ya. Dulu pernah jadi bayi? Nggak inget ya? Mesti fotonya ada ya. Ini loh ya. Ini satu generasi. Tetapi ketika kita masuk di dalam generasi rohani, kita dulu itu jauh dari Tuhan. Kita dulu sering melakukan hal-hal yang bertolak dengan firman Tuhan. Meremehkan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena merasa masih kuat. Ya. Karena merasa masih kuat. Masih bisa melakukan. Ini kekuatan saya mampu. Mungkin setiap kita yang dulu jauh dari Tuhan, kita mungkin dulu masih meremehkan anggapan ajaran-ajaran itu ya, tapi jangan itu terjadi sekarang.
Karena apa? Karena kita ini dulu pernah bayi, pernah anak-anak, pernah dewasa, pernah muda, dan sekarang pernah setengah tua. Nanti yang tua juga jawab, saya dulu juga bayi. Itulah manusia. Ada saatnya nanti kita tinggalkan dunia ini. Betul enggak? Ya, ini satu generasi. Kita enggak bisa meremehkan atau kita jalan saja kehidupan ini. Jalani saja. Enggak bisa. Ya. Tetapi di dalam regenerasi rohani itu sangat penting, sehingga Tuhan mengajarkan kepada setiap kita supaya kerohanian kita ini harus semakin kuat, ya, semakin penuh, semakin teguh. Ini regenerasi kehidupan kita di dalam Tuhan. Dan di situ dikatakan, dicantumkan estafet. Ya. Saudara mungkin pernah melihat estafet, ya, lari estafet, ya, lari membawa tongkat dan sampai tujuan itu ada beberapa orang di situ dan dia akan melanjutkan tongkat, betul ya, melanjutkan tongkat dan ini harus lari tetap yang paling cepat, paling kuat, paling tangguh. Itu bisa menyelesaikan dengan waktu yang sangat cepat dan lincah, gitu ya. Jangan sampai tongkat ini jatuh, karena ketika tongkat ini jatuh, dia akan makan beberapa detik yang tidak disengaja, itu bisa terjadi beberapa menit. Ya, karena dulu saya pernah jadi atlet ceritanya, ya, di sekolah, di pertandingan sekolahan. Gitu. Saya dulu kalau lempar lembing, saya dulu ikuti, ya, lari estafet saya ikuti. Kalau lincah itu tidak akan lepas pegangan ketika diberi, ya, langsung dengan siap sigap dia akan tangkap itu dan akan terus lari. Ya, dan menuju kepada yang lain pun siap, betul ya. Kalau yang lain mengah-mengah, ini loh, gitu ya. Itu sudah tidak terasa itu memakan waktu, bukan hanya detik, bisa 1 menit, karena ada kebingungan. Ya. Tetapi ini yang diambil satu tema yang indah. Estafet iman dan pelayanan di dalam keluarga dan gereja. Saya bisa katakan bahwa ini adalah keluarga besar di dalam gereja. Di dalam rumah tangga kita ini adalah keluarga kecil kita. Ada orang tua, ada anak-anak. Ini sangat-sangat penting Tuhan perintahkan. Yuk kita buka saja ya, kita akan membaca di dalam Ulangan pasal 6. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi, untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau lakukan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di jarimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Ya, silahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah membaca. Ya, kita tentunya menikmati apa yang kita baca tadi. Kalau saya akan menjabarkan, ya, satu estafet iman, ya, iman kepada Tuhan, iman dan pelayanan, ya, baik dalam keluarga juga di dalam gereja. Itu menjadi sangat penting karena itu dikatakan itu perintah dari Tuhan. Perintah dari Allah kita. Kalau saya bisa katakan ayat 1 sampai ayat 3 tadi. Dikatakan, ya, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan yang Musa ajarkan kepada bangsa Israel, atas perintah Tuhan untuk dilakukan, ya, di negeri nanti kamu pergi untuk mendudukinya, di negeri yang kamu sudah disiapkan oleh Tuhan, di negeri perjanjian, janji Allah. Supaya apa? Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu itu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang kepada ketetapan dan perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu, kata Musa, supaya lanjut umurmu, supaya kamu panjang umurmu menikmati berkat Tuhan yang Tuhan janjikan. Maka dengarlah, hei orang Israel, lakukan itu dengan setia. Firman Tuhan berkata demikian, supaya baik keadaanmu, ya, supaya baik keadaanmu, ya, kehidupan kita, hati kita baik, itu yang membawa keadaan kehidupan kita ini sehat. Amin. Kalau mungkin kehidupan kita ini tidak sehat, mungkin ada pikiran, mungkin ada hati yang belum dalam keadaan baik. Ya, kalau mungkin kita bisa berpikir, Tuhan, aku ini kok keadaannya seperti ini. Ya, ayo kita akan renungkan firman Tuhan. Apa yang aku perintahkan, engkau berpegang pada segala ketetapan yang kusampaikan kepadamu. Ya, lakukan itu dengan setia supaya baik keadaanmu. Amin. Ya, kita sedang diproses oleh Tuhan, tapi dasarnya kita harus tetap setia kepada firman Tuhan. Jadi saya bisa rangkum di dalam ini ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Keluarga ini sangat berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan menciptakan keluarga. Menciptakan lembaga keluarga. Ya, kalau saudara menikah, itu membentuk satu keluarga. Ya, lembaga yang diciptakan oleh Tuhan. Karena Tuhan ingin supaya kita membentuk sebuah keluarga. Ya, kita menyampaikan firman Tuhan. Pernahkah saudara mungkin berpikir gini, aku ini setia, aku pokoknya rajin, aku selalu berdoa, jika ada apa-apa kekuatanku itu hanya doa, aku berserah.
Tetapi anak-anak kita mau bodoh ke gereja, doa, enggak doa, terserah. Mungkin kita merasa demikian. Itu tidak sehat. Ya, firman Tuhan. Tuhan menyiapkan bangsa Israel ketika masuk di tanah perjanjian. Tuhan sudah menyampaikan. Tuhan sudah menyampaikan supaya bangsa Musa, engkau dengar. Bangsa Israel itu supaya dengar, engkau sampaikan perintah dan ketetapanku ini. Supaya ia setia. Sehingga keadaannya baik-baik saja. Mungkin kita sebagai orang tua, ya, saya katakan kita sebagai orang tua, kita pasti merindukan yang namanya keluarga bahagia. Amin. Keluarga bahagia. Pasti siapa yang tidak ingin keluarganya bahagia? Ya, pasti kalau saya tanya, kita pasti merindukan keluarga bahagia. Ya, kita sebagai seorang pemimpin dalam keluarga, orang tua, ya, ayo kita ajarkan, ya. Ini keluarga, ini satu tempat ya, dalam keluarga ini satu tempat yang sangat-sangat tepat untuk kita memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Ya. Kalau saudara datang di dalam ibadah, saudara mau dengar firman Tuhan, ini perlu disampaikan di dalam setiap persekutuan. Nah, supaya apa? Kita mendengar ajaran, perintah Tuhan, ketetapan untuk kita lakukan dengan setia. Di mana keluarga ini tempat yang tepat untuk pendidikan iman. Orang tua kepada anak-anak, mungkin kepada cucu-cucu yang serumah, ajarkan itu. Ya, sadari bahwa keluarga ini tempat pendidikan iman dalam Tuhan. Yuk, saya lanjut. Yang kedua, hal yang kedua, saya akan menyampaikan dalam ayat 4 dan 5. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana saya tadi katakan bahwa keluarga itu adalah tempat yang sangat tepat untuk kita mendidik dalam iman kepada Tuhan. Keluarga itu adalah wadah, ya, yang paling penting di dalam kita mengajar, memberi contoh kepada anak-anak untuk mengasihi Tuhan. Ya, ayat 4 dan 5 ini menyatakan bahwa mengasihi Tuhan itu harus total. Ya, mengasihi Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan itu dinyatakan dalam setiap aspek hidup saudara dan saya. Mungkin kita sedang bekerja, kita sedang masak. Ya, secara mudah saja untuk kita menyampaikan masak-masakan yang enak. Ya, berikan, layani itu keluarga dengan baik. Yang satu senang manis, yang satu senang asin, ya. Lain-lain dalam keluarga. Bagaimana? Saya mau tanya dulu dengan wanita-wanitanya. Ya, ketika engkau mengajar dalam keluargamu, mungkin ada suami belum punya anak, ya. Mungkin ada istri yang belum punya anak. Saudara itu ada dalam keluarga. Saudara layani pasangan saudara. Saudara layani anak cucu saudara. Saudara layani suami saudara. Saya mau tanya ibu-ibu, ya, tanya wanita-wanita ini yang luar biasa. Sulit enggak melayani? Sulit, bisa sulit, Bu.
Sulit. Kenapa sulit? Nah, ya. Kenapa sulit? Saya tanya ibu-ibunya ya. Sulit ya, melayani ya. Melayani itu kata ibu-ibu ini sulit. Itu tantangan paling berat katanya ya. Kalau kerja keras, ya itu Tuhan perintahkan untuk kerja keras. Semua itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, artinya ya. Kalau engkau mengasihi, pekerjaan itu menjadi ringan. Yang sulit menjadi ringan, betul enggak? Ya, saya praktekkan ya. Saya pernah buka rumah makan. Saya dikasih tahu suami, nih, kalau kita mau buka rumah makan, kita ada cara melayani. Ya. Kita punya prinsip begini, nih, kalau kita buka rumah makan, supaya kita punya pelanggan yang setia, yang rasanya enak, ya, makan di tempat kita, itu kita layani setiap orang datang itu kayak raja. Ya, seperti kita melayani raja, harus tepat saji, harus enak, harus fresh, ya, betul? Betul enggak? Memberi yang terbaik. Saya pernah punya pelanggan ya, dulu waktu anak-anak ya. Anak-anak masih kecil-kecil ya. Itu kalau ada pelanggan datang, itu sekeluarga setiap hari itu datang. Ya, saya seneng, tapi ada yang nggak seneng. Dia bawa anjing, ya, bawa anjing 3, anak 4, bapak, ibu, orang tua, mak, engkong gitu ya, mbah, ya, mbah kakung, mbah putri, suami istri, anaknya 4 masih kecil-kecil ya. Itu macam-macam kalau makan, minta ini ya. Kadang-kadang anaknya masuk ke dapur, minta ini tante, minta ini. Saya ingat, oh ini pelanggan ini ya kayak raja. Iya ini ajaran kayak raja. Saya layani saudara. Tapi ada pelayan-pelayan yang lain ya. Saya mau layani. Ya udah saya layani. Sehingga itu terjadi setiap hari datang. Ya. Pelanggannya teko meneh gitu ya. Ini kan aneh ya. Memang pegawai saya itu, karyawan saya, kalau dia makan soto, anjingnya pada melongo gini ya, kepengen makan. Ya, nanti tulangnya untal ke situ, anaknya pak untal ke situ, nanti kuahnya, mangkoknya tuh bawah, kasih ke anjing. Aduh saya pernah, apa itu raja? Saya katakan, saya ingat ya peraturannya Bapak, ya, anggap itu raja. Saya layani itu setiap hari, saya layani. Saya tidak kuat ya rasanya, saya bilang gini. Karena apa? Kalau ada orang lain lihat, risih, ya, mangkok buat makan orang yang di atas meja. Saya cuci bersih, saya jemur gitu kering ya. Kok ini turunkan tuh buat makan anjingnya 3 tuh bukan anjing kecil yang makannya sedikit. Itu anjing lapar pagi, siang, makan. Wah rebutan. Itu kuah, kalau enggak nanti masuk ke dalam. Tante minta tambah kuah. Wah saya ganti mangkok. Ya. Lalu saya bilang, maaf ya Pak. Itu sudah terjadi beberapa kali. Lalu saya bilang, maaf ya Pak. Ini makan untuk Bapak, bukan untuk anjing. Kalau untuk anjing, Bapak bawa tempatnya. Saya pasti akan kasih. Mau tulang-tulang saya kasih. Mau mentah, mau mateng, saya kasih. Saya gitu. Ya. Saya layani. Bener, saudara. Orang kalau dilayani baik, seneng. Betul ya? Nah, waktu baik tuh, tantenya itu. Ya. Sampai sekarang saya masih ingat. Ya, orang itu masih hidup ya. Nah, ya.
betul bawa mangkok 3 dan minta dudo soto, minta tulang-tulang. Jadi pegawai saya, lalu saya katakan, nanti tulang-tulang mentah matang kumpulkan, jangan dibuang. Sisaan orang-orang tuh kumpulkan, jangan dibuang. Ya, nanti itu pasti datang. Bener, setiap hari datang. Tapi beli, ya, nurut. Kalau kita layani baik, itu akan baik. Coba kalau saya layani, lebih baik tidak usah datang sini, akan mental. Ya. Nanti bicara sama orang, saya tidak boleh makan di sana. Waduh, nanti akan habis legaman. Betul ya? Jadi saudara praktekkan, layani orang sulit, tapi berikan itu sudah baik, dibawain mangkok gede darah. Rasanya ya saudara, ya yang jualan-jualan ini, ya rasanya piye itu ini, kok nggak ngerti aturan mungkin seperti itu. Tapi ini gambaran, saya lalu praktekkan dalam kehidupan ini, layani dengan seperti engkau melayani raja. Bedegel, jengkel, tapi layani itu dengan baik, dengan disertai doa. Pasti akan balasnya baik. Saudara percaya enggak? Oh saudara masih ragu-ragu, kayak mikir-mikir. Suamiku itu, istriku, anak-anak, ya sulit ya. Ngajari anak-anak aja, kalau sekarang ya, belajari. Piye to le gitu ya. Jadi sulit, angel, enggak pernah melihatkan orang tua. Betul enggak? Ya, apalagi kalau lagi megang HP. Wah, bisa ketawa-ketawa sendiri, bisa teriak-teriak sendiri, tapi kalau diajak ngomong enggak pernah mau jawab. Loh, ini yang terjadi. Ya, ayo layani dengan baik. Deketi, layani. Nah, kamu anak mama yang paling baik. Kalau mama ngajak ngomong, ayo disertai dengan doa. Ya, doa saja. Tuhan, tolong anak saya yang tidak diajari, tidak pernah mau ngelihat mamahnya. Tapi mamahnya kalau dipanggil papahnya lagi main HP ya seperti itu. Nah, ini keteladanan yang tidak baik. Ya, kita ini orang tua harus menjadi teladan di dalam keluarga. Pemimpin-pemimpin menjadi keluarga, menjadi teladan bagi keluarga. Jangan menuntut, nah, kalau suami nuntut, "Mbok nek dibijaki omong tuh lihat." Ya. Nanti istrinya, "Ya Pak, ya sayang." Ya. Ya. Nanti kalau istrinya ngajak ngomong, papahnya ya bapaknya, suaminya panggil. Ya, panggil. Mau melihat rupa. Belajar, ya praktekkan. Jadi mengasihi Tuhan itu harus sungguh itu ajarkan kepada anak-anak kita. Nanti kalau tidak diajarkan, saya belajar dari Musa dan Yosua. Ketika Yosua ikut Musa memimpin bangsa Israel. Yosua itu nurut seperti apa yang dikatakan Musa. Musa meninggal, ya, Musa mati, Yosua yang memegang pemimpin. Tapi sayang, Yosua tidak punya generasi. Ya, ketika Yosua mati, bangsa Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tidak ada pemimpin. Begitu ya, Pak Fred. Itu yang terjadi. Jadi jangan sampai generasi estafet kita ini jatuh di tengah jalan. Tanpa disadari itu sudah memakan waktu beberapa menit. Jadi artinya jangan terlambat untuk mengajar dan untuk belajar. Ya, kita sebagai orang tua itu mau belajar dan mengajar. Kalau cuma mengajar terus tidak mau belajar juga, apa yang terjadi?
kesombongan, keangkuhan, itu bisa tidak belajar firman Tuhan. Kalau firman Tuhan perlu kita belajar dan kita juga mengajar. Amin. Ya, menjadi teladan. Ya, itu ayat yang keempat dan kelima, mengasihi Tuhan. Ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu seluruh kehidupan kita. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, ya, tidak mengasihi Tuhan pas tanggal muda. Atau mengasihi Tuhan pas tanggal tua, ya, itu ada embel-embelnya. Tidak, mengasihi Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Ya, terus tetap doa, tetap merendahkan hati, layani dengan baik. Haleluya. Dan ayat 6, 7, 8, dan 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Allah menghendaki keluarga-keluarga untuk tetap belajar mendisiplin diri. Ya, taat. Mendisiplin diri itu taat. Belajar untuk taat. Jangan bosen, dikatakan ya. Jangan bosen kamu mengajar. Ayo buka di dalam Matius. Ya. Itu di situ ada ya, Matius pasal yang ke-28. Matius 28 ayat yang ke-20a saja. Yuk, 20 komplit aja. Yuk kita bacain. 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Senantiasa sampai akhir zaman. Ajarlah untuk melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Ajarlah, ya. Belajar terus, jadi jangan bosan di tengah jalan. Ya, untuk menyelesaikan sebuah estafet, saudara harus tetap gigih. Ada yang pertama larinya bisa kenceng, saudara, masih kuat, ya, masih kuat. Ya. Lalu estafet yang kedua, harusnya estafet yang kedua juga kuat. Karena apa? Estafet yang kedua ini orang yang baru yang dipersiapkan. Amin. Ngerti ya? Kita bisa membayangkan. Ya. Karena estafet itu orang-orang yang baru. Orang-orang yang masih fresh. Orang-orang yang kuat. Mari Bapak Ibu Saudara kita ajarkan itu kepada anak-anak kita dalam keluarga kita. Ya, mereka harus memulai dengan sesuatu yang baru. Nah, apa yang diperintahkan melalui firman Tuhan, ajarlah mereka. Ya, kembali di dalam Ulangan tadi. Haruslah juga engkau mengikatkannya kepada tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Dan pada pintu gerbangmu. Artinya apa saudara? Dari hari ke hari. Dari waktu ke waktu. Dari tahun ke tahun. Terus ajar. Sampai sungguh-sungguh melekat. Ya. Sampai itu ada sebagai tanda ada di tanganmu, di dahimu, di tiang pintu rumahmu. Ajar itu terus menerus dari hari ke hari, waktu ke waktu. Ya, ajar sampai benar-benar ajaran itu melekat di dalam hati kita yang paling dalam.
sehingga kita menjadi satu keluarga yang kuat. Yang Tuhan inginkan supaya engkau berkembang di sana, di tanah perjanjian, keadaanmu baik. Panjang umurmu. Itulah yang Tuhan kehendaki ketika kita terus berestafet iman dan pelayanan dalam keluarga dan dalam gereja. Kita akan menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang tangguh, yang tidak mudah roboh oleh angin, ya, oleh hujan, tidak mudah roboh. Karena apa? Karena ini dibentuk, dididik melalui keluarga-keluarga. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah ini menjadi rema dalam hidup kita. Sebagai umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Ada regenerasi. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Nanti musik BA bisa maju ke depan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau baik dalam hidup kami, karena Engkau sungguh baik di setiap ya Tuhan aktivitas kami, apapun yang kami lakukan ya Tuhan, Engkau selalu berperkara ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami sudah ya Tuhan mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami Tuhan, untuk kami selalu segenap hati ya Tuhan kepada Engkau, mengasihi Engkau. Untuk kami ya Tuhan selalu mengajarkan ya Tuhan kepada ya Tuhan anak-anak kami firman yang kami dengar ya Tuhan, agar terjadi regenerasi ya Tuhan di dalam kekristenan kami, di dalam kerohanian kami ya Tuhan, agar ada generasi-generasi ya Tuhan yang selalu mencintai Engkau, yang selalu melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang Engkau sudah ya Tuhan perdengarkan buat kami Tuhan. Tanamkan itu dalam roh hati kami Tuhan, agar kami bukan menjadi pendengar saja Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman ya Tuhan, agar orang-orang di sekitar kami Tuhan, orang-orang melihat bahwa kami ya Tuhan adalah anak-anak-Mu, dan mereka ya Tuhan bisa menjadi ya Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami ya Tuhan berdoa ya Tuhan buat Ibu Gembala kami ya Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah terus Engkau pakai Ibu Yeni Tuhan. Biarlah Engkau pakai dengan urapan-Mu yang berasal daripada-Mu Tuhan. Agar ya Tuhan setiap ya Tuhan yang diajarkan Ibu Yeni ya Tuhan kepada kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, kami menjadi jemaat yang dewasa, kami menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Engkau, bahkan kami menjadi dewasa berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau pakai apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi pergumulannya ya Tuhan. Biar Engkau berikan ya Tuhan kekuatan, Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, setiap ya Tuhan pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan, yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, biarlah Tuhan Engkau Allah yang selalu membalas ya Tuhan. Jadi payah mereka Tuhan, apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau Allah yang akan selalu memberikan kekuatan, Engkau Allah yang selalu memberikan jalan keluar Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kami yang berdiri di tempat ini, bahkan kami ya Tuhan mungkin tidak hadir pada pagi hari ini, kami berdoa ya Tuhan, apapun pergumulan mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka, Engkau Allah yang Maha Tahu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Engkau Allah ya Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah ikat kami terus dengan tali kasih-Mu Tuhan. Setiap kami jemaat-Mu, setiap kami pelayan-Mu, ikat kami dengan tali kasih-Mu, agar kami bergandengan tangan Tuhan, agar kami bersatu, unity ya Tuhan, untuk melayani Engkau, untuk menjangkau visinya-Mu ya Tuhan, yaitu membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap aktivitas kami, setiap kegiatan kami sepanjang minggu ini Tuhan.
Biarlah Engkau selalu beracara ya Tuhan. Kami berdoa sebentar ya Tuhan sekolah minggu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat ya Tuhan kegiatan kaum wanita Tuhan, kegiatan kaum pria kaum bapa setiap Selasa ya Tuhan. Kami berdoa setiap ya Tuhan komsel ya Tuhan, setiap hari Rabu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk hari Kamis ya Tuhan kaum pemuda ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bahkan doa puasa, bahkan latihan ya Tuhan, bahkan ibadah kami minggu depan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus ya Tuhan, agar setiap ibadah ini Engkau hadir ya Tuhan, Engkau bertakhta ya Tuhan, agar ya setiap ibadah ini Tuhan, orang-orang yang mendengar, orang-orang yang lewat ya Tuhan, mereka akan terbuka hati mereka Tuhan, dan mereka akan datang berlutut di hadapan-Mu dan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau bertakhta ya Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau selalu ada ya Tuhan di persekutuan kami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan gereja kami Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan ya Tuhan, bergumul dengan surat Tuhan, bergumul dengan biaya untuk pembangunan ya Tuhan gereja ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, tidak ada opsi yang lain selain kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami satukan hati kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau Allah yang akan berperkara ya Tuhan. Kami percaya, kami memperkatakan iman kami Tuhan, bahwa surat itu akan selesai. Kami memperkatakan iman kami bahwa dana itu Engkau akan cukupkan Tuhan, sebab kami punya Allah yang besar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Terimalah ya Tuhan persembahan kami pagi hari ini Tuhan. Terimalah ya Tuhan pujian kami pagi hari ini Tuhan. Terimalah ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Sebab ya Tuhan, kami percaya biarlah apapun yang kami lakukan pagi hari ini, semuanya menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Semuanya menjadi Engkau yang ditinggikan Tuhan, Engkau yang dimuliakan, bukan kami ya Tuhan, tetapi Engkau Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kedua tangan kita tinggi. Pulanglah pada siang hari ke rumah kamu masing-masing, dan terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan melimpah dan menyertai Bapak, Ibu, Saudara semuanya, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya.